لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PDM Pimpinan dan Lamongan, segenap PJM dan semua jajarannya, PRM, barangkali berkenan hadir PDA, PJA, PRA, serta hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mujaddid besar, pembaru besar dari Mesir, Syekh Muhammad Abduh, adalah tokoh yang banyak memberikan inspirasi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Justru buku-buku Abdullah yang banyak dibaca oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tidak menjadikan pemikiran yang berkembang di Saudi Arabia, tempat beliau belajar, sebagai referensi perjuangannya. Referensi perjuangannya adalah pikiran para pembaharu yang ada di Mesir, karena memiliki orientasi berkemajuan, visioner, dan sesuatu yang akan membawa Islam dan kaum muslimin bisa banyak bicara, banyak berbuat di kancah internasional yang identik dengan modernitas. Nah, Abduh adalah salah satu orang yang pada zamannya pernah mengunjungi Eropa. Di antara yang ia kunjungi adalah negara Prancis. Disitulah kemudian keluar kata-kata yang terkenal dari beliau, bahwa di Eropa banyak saya temukan Islam, walaupun di sana sedikit Muslim. Sebaliknya di negara kami banyak sedikit Islam. Maksudnya nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Islam justru banyak dilaksanakan, dipraktekkan orang-orang Eropa. Sementara umat Islam, pemilik konsep-konsep mulia, konsep-konsep ideal itu tidak melaksanakannya. Misalnya konsep musyawarah, konsep keadilan, konsep kejujuran, konsep kedisiplinan, konsep kebersihan, konsep menuntut ilmu sepanjang hayat, konsep memiliki semangat yang sangat kuat literasi dalam arti membaca. Itu kan prinsip-prinsip atau konsep-konsep universal yang semuanya ada dalam Islam.
Tetapi katanya Abduh, seperti itu, bahwa di Eropa saya temukan banyak Islam walaupun sedikit Muslim. Sebaliknya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, banyak Muslim tapi sedikit Islam. Nah, hadirin, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh ini adalah sebuah potret ya, sebuah fakta yang saya kira sampai sekarang kita masih melihat dan mengalaminya. Tetapi dakwah Islam di Eropa terutama itu kemudian mengalami hal yang baik, kemajuan yang signifikan. Sekarang ini di Eropa tidak saja banyak Islam, tapi juga banyak Muslim. Kalau dulu Abduh mengatakan banyak Islam, sedikit Muslim, tapi sekarang ini di Eropa itu banyak Islam juga banyak Muslim. Dakwah di wilayah itu cukup mengembirakan. Setidaknya negara Eropa yang paling banyak Muslimnya adalah Rusia, sekitar 14%. Kemudian disusul Prancis sekitar 9%, baru kemudian Inggris dan Jerman, ya rata-rata antara 6 sampai 6,3%. Eropa selebihnya antara 3 sampai 4%. Itu adalah satu kemajuan dakwah yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang mendakwakan Islam di sana sehingga orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya barangkali dulu ketika para dai, para pendakwah yang masuk Nusantara dan mengajak masyarakat yang memiliki latar belakang agama Hindu-Buddha masuk ke dalam Islam, barangkali seperti itu yang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak masyarakat Eropa masuk ke dalam Islam. Memang kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, di sana ada ayat yang mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-kata ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, undanglah, dakwailah orang menuju jalan Tuhanmu. Berarti yang diajak, yang diundang, yang didakwai adalah orang-orang yang masih di luar jalan Tuhan. Nah, kemudian mereka diajak untuk masuk ke dalam jalan Tuhan. Itulah dakwah yang sangat luar biasa, beratnya, yang sangat besar tantangannya. Kalau dakwah dalam arti ceramah agama di dalam masjid, tabligh akbar di lapangan, dan seterusnya, itu sebenarnya hanya meningkatkan keimanan orang yang sudah beriman, meningkatkan kualitas keislaman orang yang sudah beragama Islam. Sehingga tentu saja tidak ada tantangan yang berarti, tidak ada tantangan yang, atau tidak aral melintang yang menghalang-halangi. Bahkan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah umat Islam di Eropa itu sudah setara dengan jumlah orang Nasrani yang sekarang ini kisaran antara 30 sampai 30%. Nah, kalau sekarang misalnya ya yang tadi kami katakan, katakanlah di Perancis, makanya Perancis itu pemerintahannya relatif khawatir ya atas kemajuan Islam yang sangat pesat karena angkanya sudah tembus 9%. Sehingga Perdana Menteri Perancis itu menerapkan satu polisi yang terkenal dengan Islamofobia. Jadi polisi anti-Islam, jilbab dilarang dipakai. Sebenarnya kalau jilbab, seingat saya boleh, yang dilarang itu adalah niqab, cadar itu dilarang dipakai di tempat-tempat umum. Kemudian ada pembulian ya terhadap orang-orang Islam oleh masyarakat. Ya saya kira itu adalah persoalan yang wajar karena mereka khawatir ya komunitasnya akan terdesak atau khawatir perkembangan Islam yang semakin hari semakin maju ya, walaupun dalam
sejarah politik Islam, Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Turki Utsmani adalah salah satu sultan yang menyelamatkan eksistensi kerajaan Prancis pada zaman itu. Baik hadirin, tadi kami katakan kalau sekarang ini sekitar 35% orang Eropa adalah Nasrani, Kristen dan Protestan, sementara yang Islam katakanlah 10%, berarti kan jumlahnya 45%. Pertanyaannya kemana yang 55% itu kemana? Nah, ini gejala yang disebut sebagai agnotisme. Di Eropa, gejala agnotisme itu sudah sangat lama berlangsung sehingga memperoleh angka yang sangat besar. Yang tadi kami katakan sekitar 55% orang Eropa itu adalah agnotisme. Apa agnotisme itu? Yaitu satu paham yang orang tidak lagi peduli dengan agamanya. Barangkali mereka masih mengatakan dirinya beragama Nasrani karena saat kecil dibaptis di gereja. Ya hanya itu saja, selebihnya tidak lagi datang ke gereja dan tidak pernah lagi membuka kitab suci. Eropa secara umum, dalam arti Eropa modern, itu memang menerapkan satu prinsip sekularisme. Agama apapun, keyakinan apapun boleh hidup di sana, asal secara politik tidak mengganggu stabilitas negara. Nah, saya akan sedikit bergeser ke Spanyol ya, yang dikenal dalam sejarah sebagai semenanjung Iberia. Kaum muslimin pernah berkuasa sangat lama di Spanyol, sekitar 8 abad. 8 abad itu lama Pak ya, 8 abad itu 800 tahun. Sehingga tonggak-tonggak peradaban yang ditinggalkan kaum muslimin itu sekarang masih eksis. Itu pun yang sifatnya monumental. Yang tidak monumental itu ya sudah dihancurkan, diluluh lantakkan ketika umat Islam kalah melawan kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Spanyol. Ya terakhir adalah diserahkannya kunci kota Granada oleh penguasa Islam kepada Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Celia. Ya. Itu adalah tanda berakhirnya kerajaan Islam di Spanyol setelah pernah berkuasa di tempat itu 800 tahun. Tapi setelah itu terjadi yang disebut sebagai Reconquista atau Inkuisisi. Sebuah pulsi dari kerajaan-kerajaan Kristen yang ada di situ untuk menghabiskan atau melenyapkan segala sesuatu yang berbau Islam. Mulai agama, bahasa, kultur, masjid, madrasah, bahkan kuburan. Segala sesuatu yang berbau Islam itu harus lenyap. Orang Islam dihadapkan pada 3 pilihan. Tetap di Spanyol, syaratnya harus masuk Kristen. Atau keluar di Spanyol. Keluar dari Spanyol, padahal mereka sudah hidup di situ 8 generasi, karena 8 abad. Kalau tidak mau Kristen, tidak mau keluar dari Spanyol, ya dibunuh dan kemudian dibuang ke laut. Sehingga ada jutaan umat Islam yang akhirnya mati dan dilempar ke laut. Yang hidup, ya mau tidak mau harus meninggalkan keislamannya dan kemudian masuk ke dalam agama Katolik, karena itu pulsi dari kerajaan-kerajaan yang menang perang saat itu. Dan itu berlangsung sekitar 500 tahun yang tadi saya katakan sebagai Reconquista atau Inkuisisi. Sehingga bangunan-bangunan monumental yang tersisa itu sudah berubah menjadi gereja, menjadi katedral. Saya pernah mengunjungi Sevilla, tulisannya Seville itu ya, Sevilla. Ada 2 masjid yang sangat-sangat megah, indah, luar biasa.
dengan menara-menara yang menjulang dan arsitektur yang sangat menakjubkan walaupun usianya sudah hampir 1000 tahun. Tapi menara-menara itu sudah tidak lagi sebagai tempat untuk kumandangkan azan, tapi berubah menjadi tempat lonceng untuk mengundang orang masuk ke dalam gereja. Karena masjid itu sudah berubah menjadi katedral. Kami juga pernah mengunjungi Cordoba. Ada masjid Cordoba yang sangat terkenal karena sangat indah. Sampai sekarang ketika kami mengunjungi masjid itu, di atas mihrabnya itu masih ada kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dengan khot kufi yang amat indah. Dan masih terlihat berkilau karena dirawat. Dan itu dari lempengan-lempengan emas serta ada hiasan permata di kanan kirinya. Dan negara Eropa memiliki penghasilan yang sangat besar dari satu destinasi wisata yang itu adalah peninggalan umat Islam pada zaman itu. Sebenarnya saya ingin sholat 2 rakaat saja di masjid itu, walaupun sudah berubah menjadi gereja, tapi diawasi terus ya oleh polisi. Katanya kalau ada orang Islam yang menuju tempat itu dan kemudian sholat, itu bisa dikurung 1 minggu sebagai hukumannya. Jadi ya tidak berani. Dalam sejarah, orang yang terakhir sholat di masjid itu adalah Sir Muhammad Iqbal, seorang filosof muslim terkenal dari anak benua India yang mengunjungi wilayah itu sekitar tahun 40-an. Setelah itu tidak ada lagi orang yang boleh melaksanakan sholat di masjid yang sekarang sudah menjadi Katedral Maria. Nah, hadirin, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan tadi. Pertama adalah agnotisme tadi, dan yang kedua adalah geliat dakwah Islam di negara-negara Eropa. Kembali kepada agnotisme. Tadi kami katakan bahwa 50% lebih masyarakat Eropa itu adalah sudah agnotisme. Ya mereka tidak ateistik ya, tidak menolak eksistensi agama, tidak menolak eksistensi Tuhan. Tetapi agama sudah tidak lagi menjadi urusan yang penting bagi dirinya. Bahkan kalau orang ditanya apa agamamu, itu dianggap pertanyaan yang tidak bermutu. Orang kok ditanya agamanya, orang tidak ditanya pekerjaannya, ditanya hobinya, ditanya namanya ya tentu saja. Jadi kalau jenengan pergi ke Eropa kemudian tanya orang agama sampean apa, itu ditertawakan karena itu pertanyaan yang tidak bermutu. Dan di KTP-KTP mereka itu tidak ada kolom agama. Beda dengan di KTP umat Islam Indonesia atau rakyat Indonesia yang di situ ada kolom agama. Dulu ada tokoh nasional yang mengusulkan supaya di Indonesia pun tidak perlu kolom agama di dalam KTP-nya. Nah, khawatirnya kalau orang itu meninggal di tengah jalan, kemudian dirawat secara apa kalau tidak jelas agamanya. Baik. Ternyata gejala agnotisme itu tidak saja di Eropa. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, itu agnotisme juga mulai menyebar. Artinya virus agnotisme itu menyebar kemana-mana, tidak bisa dibendung dan tidak bisa dihalang-halangi. Di Turki itu 98% penduduknya beragama Islam. Tetapi jangan kaget kalau Anda pergi ke Turki dan tanya orang berapa jumlah rakaat salat zuhur, itu dia tidak bisa menjelaskan. Memang 98% penduduknya beragama Islam. Tetapi hampir 40% dari umat Islam yang ada di Turki itu adalah agnotisme. Mungkin mereka masih hafal nama sholat yang harus dilaksanakan dalam sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi ketika ditanya berapa jumlah rakaat sholat isya, banyak yang tidak bisa menjawab karena mereka Islam, karena saat kecil dikhitan
dan setelah itu tidak pernah ke madrasah, tidak pernah ke masjid, dan tidak pernah membuka lembaran-lembaran kitab suci, tidak pernah belajar agama. Sehingga ditanya berapa jumlah rakaat sholat zuhur saja, mereka tidak mau ya. Mungkin itu juga efek dari sekularisme yang dikembangkan ya oleh seorang tokoh namanya Mustafa Kemal Atatürk setelah tumbangnya Khilafah Utsmani di Turki 1924. Tapi belakangan ya setidaknya 20 tahun terakhir geliat dakwah di Turki itu semakin masif dan intensif ya. Setidaknya beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung Turki itu mensahkan bahwa Hagia Sophia itu difungsikan lagi sebagai masjid. Hagia Sophia itu asalnya adalah katedral pada zaman Romawi Timur dulu. Tahun 1453 itu ditaklukkan oleh Kesultanan Turki di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat masyhur itu. Setelah pengepungan selama 53 hari itu baru Turki Utsmani mampu menguasai Romawi Timur atau yang waktu itu namanya adalah Konstantinopel. Nah, ternyata ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, katedral itu tidak dirampas, dibeli. Dan oleh Sultan diwakafkan kepada kaum muslimin sebagai masjid. Itu terus berlangsung sebagai masjid. Sampai ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, ditutup. Karena itu dianggap sebagai menyinggung perasaan orang Kristen. Nah, kenapa yang di Spanyol kok tidak menyinggung perasaan umat Islam yang dulunya Masjid Agung, sampai sekarang, ya sampai detik ini masih menjadi katedral. Terus sekian puluh tahun ya, 50 tahun lebih menjadi museum. Sampai ketika Pak Erdogan itu berkuasa yang kedua kalinya, dicari dokumennya, ketemu, diajukan ke Mahkamah Agung di sana, di Turki, dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa Hagia Sophia itu difungsikan lagi sebagai masjid sampai sekarang. Saya pernah mengunjungi Hagia Sophia sekali dan sholat di situ bersama teman-teman, dan relief atau ukiran-ukiran Yesus dan lain sebagainya di pojok-pojok kubah itu masih dan tidak dihapus, masih dibiarkan. Ya hanya ada yang ditutupi kain putih gitu aja, tapi itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dihilangkan, karena itu bagian dari sejarah sebuah bangunan yang usianya lebih dari 1000 tahun. Jadi di Turki pun agnotisme tadi juga kuat. Bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, di Iran misalnya, itu sudah ada 4-5% orang Islam yang agnotisme. Padahal di Iran adalah negara yang dikenal sangat patuh beragama. Di Saudi Arabia, yang sangat ketat di dalam menerapkan hukum Islam, itu sudah ada sekitar 300.000 dari sekitar 50 juta rakyatnya itu, menurut sebuah survei yang sudah mulai agnotisme. Ya mungkin rumahnya di Mekah, mungkin rumahnya di Madinah. Tapi tidak lagi pergi ke Masjidil Haram, walaupun jaraknya hanya ratusan meter dengan rumahnya. Mungkin tidak lagi pergi ke Masjid Nabawi, walaupun jaraknya tidak sampai 1 kilometer dengan rumahnya. Ini gejala-gejala yang seiring dengan westernisasi yang sekarang ini melanda dunia Arab. Kalau jenengan ke Dubai, kemudian jenengan ngobrol, menyapa orang sana dengan bahasa Arab, jenengan dianggap deso, karena menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau jenengan menyapa orang sana, mengajak ngobrol orang sana, menggunakan bahasa Inggris, mereka antusias dan mereka akan dengan senang hati melayani pertanyaan-pertanyaan kita, karena wilayah itu sekarang keranjingan budaya Barat.
sehingga ada kecenderungan untuk meninggalkan budaya Islam Arab dan ingin maju seperti orang Barat. Jadi seperti itu keadaannya. Sehingga di negara-negara Arab pun agnotisme itu sudah mulai menjalar. Saya kira di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Nah, tapi ya, geliat dakwah tadi yang saya katakan, di negara-negara Eropa itu sudah mulai menampakkan hasil yang signifikan. Ketika kami mengunjungi Spanyol, kota pertama yang kita kunjungi adalah Madrid. Di Madrid itu sudah ada, Madrid itu bapak-bapak itu, yang ngasih nama Madrid itu orang Islam. Dulu namanya Majri. Majri itu adalah tempat air mengalir. Karena Madrid itu adalah wilayah yang sangat subur, yang pernah dikelola oleh umat Islam selama yang tadi kami katakan 800 tahun. Ada masjid yang bagus, ada Islamic Center. Dan di situ ada tulisan, ada prasasti, bahwa masjid itu diresmikan oleh dua orang waktu itu. Satu pangeran Arab Saudi yang bernama Salman, yang sekarang jadi raja dan sudah tua, itu karena sudah sangat lama, dan raja Eropa. Artinya ada kerjasama yang baik antara pemerintah Arab Saudi yang membangun masjid besar di situ dan Raja Spanyol yang menyediakan lahannya. Sehingga ada Islamic Center yang relatif besar di Madrid. Itulah sebuah masjid ya yang pertama kali berdiri setelah libur 700 tahun. Tidak ada masjid, tidak ada orang sholat. Sama juga di Sevilla. Di Sevilla itu asalnya komunitas muslim di sana membangun sebuah masjid di sebuah ruko yang cukup besar 2 lantai. Maksud saya ngontrak. Bertahun-tahun mengontrak sampai akhirnya pemilik bangunan ini ingin menjual. Dia bilang sama komunitas itu, jika Anda beli, maka kami serahkan. Tapi jika tidak, tentu kami akan menjualnya kepada orang lain. Jadi panik orang ini, kelompok muslim yang ada di Sevilla itu panik. Karena tidak punya duit, karena harus menyiapkan duit sekitar 20 miliar untuk rupiah ya, untuk membeli bangunan itu. Nah akhirnya terdengar oleh seorang pemain bola asal Mali ya, yang beragama Islam, namanya Frederic Kenaute. Ya. Mungkin kalau jenengan hobi nonton bola pasti kenal nama itu, yang pernah merumput di Sevilla beberapa musim. Dialah yang kemudian merogoh duitnya dari kantongnya sendiri sekian miliar, dan kemudian menggalang dana dari teman-temannya sesama pemain bola yang beragama Islam. Akhirnya masjid yang ada di Sevilla itu terbeli. Ada seorang tokoh yang saya ingat namanya, nama aslinya saya lupa, tapi nama Islamnya adalah Abdul Ghani. Orangnya sudah cukup tua karena usianya sudah 60 tahun. Dia bilang, saya masuk Islam ketika usia saya 25 tahun. Ya tentu orang Spanyol asli, dan saya banyak belajar. Dan itu dibuktikan. Dia tunjukkan beberapa tumpukan buku. Yang pertama adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Spanyol. Satu-satunya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Spanyol, ya yang ditulis oleh seorang tokoh namanya Syekh Abdul Ghani itu, dan diterjemahkan oleh, dicetak, diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi lewat percetakan Al-Quran yang ada di Madinah Al-Munawwaroh. Dia juga menerjemahkan kitab fikih Madzhab Maliki, karena di Spanyol dan Maghrib ya, Islam bagian barat pada umumnya itu menggunakan menganut Madzhab Maliki. Di Maroko, dan sekitarnya yaitu yang menggunakan Madzhab Maliki. Dia menerjemahkan ringkasan Sahih Bukhari, menerjemahkan Sirah Nabawi dan lain sebagainya, dan itu bermanfaat sekali bagi orang Islam yang ada di wilayah itu.
Bapak Ibu, di Sevilla ini lahir ulama-ulama Islam yang sampai sekarang bukunya dipelajari oleh umat Islam seluruh dunia. Ada duo Ibnu Arabi. Yang satu adalah Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi. Seorang mistikus Islam yang sangat terkenal. Dialah yang menulis Fususul Hikam, dia juga yang menulis Futuhul Makkah. Futuh Makkah. Itu buku-buku yang sampai sekarang dipelajari oleh semua pelajar Islam yang mengkaji aspek mistik atau tasawuf dalam Islam. Ada juga seorang tokoh yang namanya Ibnul Arabi, pakai al. Yang pertama Ibnu Arabi, Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi. Yang kedua adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, pakai al-Arabi. Seorang faqih dan ahli tafsir. Bukunya yang berjudul Ahkamul Quran sampai sekarang dipelajari di semua perguruan tinggi Islam yang konsentrasinya adalah kajian-kajian hukum Islam. Artinya Sevilla itu dulu adalah madrasah yang sangat terkenal. Ada madrasah yang sangat terkenal yang menghasilkan ulama-ulama ternama. Nah, dengan adanya masjid tadi itu ada geliat dakwah Islam setelah libur ya kira-kira 700 tahun tidak ada masjid di situ. Terus sampai ke satu provinsi namanya Jain. Orang-orangnya disebut Jayan. Hadirin, kalau kita sekarang mengenal kitab tata bahasa Arab namanya Alfiyah Ibnu Malik, yang waktu di pesantren kita hafalkan, itu adalah ulama kelahiran Jain, kelahiran Jayan tadi. Terus sampai di Cordoba, Ibn Rushd Al-Andalusi itu adalah ulama kelahiran Cordoba yang sampai sekarang kita pelajari bukunya Bidayatul Mujtahid. Setiap bulan kita mengadakan pengajian kitab Bidayatul Mujtahid di PDM Kota Mojokerto yang dihadiri oleh segenap pimpinan PDM yang ada di situ. Nah, yang terakhir yang menakjubkan, kalau kita ke Granada, yang tadi saya katakan sebagai kota terakhir yang runtuh, yang takluk kepada kerajaan-kerajaan Islam. Di Granada ini memang kota kecil, penduduknya sekitar 400.000 orang. Tapi jumlah umat Islam sangat besar, 10% jumlah umat Islam. Nah, kaum muslimin punya satu masjid yang sangat strategis tempatnya, itu di dataran tinggi, ya, bersebelahan dengan sebuah gereja tua namanya Sin Cristobal. Di sana kalau ada gereja tua, dapat dipastikan dulunya adalah masjid. Jadi menuju masjid Jami' masyarakat Islam Cordoba itu melewati jalan yang berliku begitu, dan di kanan kiri sering ketemu gereja-gereja tua. Itu sama pemandunya ditunjukkan, Pak, coba lihat itu. Itu tempat wudhu, itu mihrab tempat imam mimpin sholat, itu menara tempat adzan, masih utuh. Hampir gereja tua yang ada di wilayah Spanyol atau Andalusia itu dulunya adalah masjid. Dulunya adalah masjid. Nah, tanahnya strategis. Menurut keterangan yang ada di situ, tanah itu wakaf dari pemimpin Libya, Kolonel Muammar Gaddafi. Dan dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab sekitar diresmikan tahun 2003. Jadi masjid itu karena strategis ya, dari masjid itu bisa melihat langsung istana Alhambra ya. Sehingga masjid itu halamannya indah dan menjadi destinasi wisata semua orang yang datang ke situ, termasuk orang-orang Eropa dengan segala macam budayanya. Tapi kalau masjidnya tidak boleh ya, harus hanya milik orang Islam. Kalau kita bicara Istana Al-Hamra,
yang dalam dialek sana kemudian menjadi Alhambra, bahasa Arabnya Alhamra. Itu Masya Allah, indahnya luar biasa. Padahal istananya itu usianya sudah hampir 1000 tahun. Tapi kaligrafi itu masih utuh. Dan indah, indahnya luar biasa. Sulit untuk menceritakannya. Seluruh dindingnya itu penuh dengan kaligrafi indah. Dengan khot kufi. Saya sempat beli buku panduannya oleh seorang peneliti. Dan peneliti ini adalah orang asli Spanyol yang tidak beragama Islam. Dia meneliti istana itu selama 20 tahun. Dan itu bukan sendiri, tim. Dan dalam buku itu, bangunan yang sisi sana, itu tulisan kaligrafinya adalah ini. Sumbernya ayat Al-Quran, hadis Nabi, puisi, dan kata-kata sahabat itu lengkap. Ada bukunya ya dalam bahasa Inggris. Saking rumitnya, untuk meneliti kaligrafi yang ada di seluruh dinding istana itu bunyinya apa? Karena kan khotnya khot kufi yang tidak mudah untuk membacanya. Itu perlu 20 tahun satu tim ahli bangunan kuno untuk menyelesaikan karyanya 20 tahun. Dan itu tentu karya yang sangat berharga, tidak saja bagi orang-orang yang mencintai peninggalan-peninggalan kuno, tapi bagi kaum muslimin itu tentu sangat berharga. Dan yang menulis itu adalah orang non-muslim. Sangat berharga. Dia menunjukkan yang di pojok sana itu tulisannya ini, bacaannya ini, sumbernya ini. Yang di pojok sana itu tulisannya ini, bacaannya ini, sumbernya ini. Jadi yang rumit-rumit itu kemudian ditulis dengan tulisan yang biasa. Baik hadirin, terakhir yang ingin kami sampaikan adalah merespon yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh tadi, seorang tokoh Mesir juga yang namanya Syakib Arslan, menulis satu buku, yang buku itu patut menjadi renungan kita bersama. Yang judul buku itu adalah Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam mengalami kemunduran, termasuk runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Spanyol, walaupun pernah berkuasa di wilayah itu 800 tahun. Dan sementara itu di luar Islam memperoleh kemajuan-kemajuan. Hadirin, orang-orang Eropa memperoleh kemajuan ya berangkat dari sebuah fase yang namanya Renaissance atau abad pencerahan. Apa abad pencerahan itu? Satu abad di mana masyarakat Eropa lepas dari pengaruh gereja. Sebelumnya ketika masyarakat Eropa masih dalam belenggu gereja, disebut sebagai Dark Age, zaman kegelapan. Orang Eropa meninggalkan agamanya memperoleh kemajuan. Tapi orang Islam meninggalkan agamanya memperoleh kemunduran. Itulah yang membedakan. Terus artinya orang Islam kalau pengen memperoleh kemajuan harus konsisten dengan ajaran agamanya. Saya kira sampai detik ini pun dunia Islam itu masih menjadi produsen-produsen teknologi yang berasal dari Barat. Konsumen-konsumen teknologi yang berasal dari Barat. Orang Barat lah yang menjadi produsen-produsen teknologi. Apalagi kita di Indonesia, ya kita adalah konsumen-konsumen teknologi. Belum mampu menjadi produsen teknologi. Syakib Arslan itu menulis beberapa hal dalam buku itu yang dia yakini sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Pertama adalah al-jahlu. Hadirin, kita sering artikan al-jahlu itu bodoh.
tetapi tidak identik dengan kemunduran intelektual. Kenapa? Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul Fajrul Islam mengatakan dalam bahasa Arab kata-kata jahil itu ternyata tidak dihadapkan dengan kata-kata az-zaka'u yang artinya cerdas. Kata-kata al-jahlu, lawan katanya itu bukan az-zaka'u yang artinya cerdas. Lawan katanya adalah al-khilmu, yang artinya santun. Sehingga jahlu itu diartikan sebagai masyarakat yang tidak siap untuk konsisten dengan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Masyarakat Arab pra-Islam disebut jahiliyah karena mereka tidak memiliki kesadaran untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bersama di antara kabilah-kabilah yang ada. Yang terjadi apa? Satu kabilah dengan kabilah yang lainnya saling bermusuhan, saling serang. Tidak ada negara yang mereka hasilkan. Negara pertama yang dimiliki oleh masyarakat Arab adalah negara kenabian yang pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Nabilah yang mengajarkan kepada masyarakat itu al-hilmu. Para ulama mengatakan kalau ada kata-kata robbaniyun dalam Al-Quran, walakin kunu robbaniyina. Tetapi jadilah kalian orang-orang rabbani. Bima tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat. Apa makna robbaniyun itu? Di mana seseorang dihubungkan dengan Rob, Tuhan yang telah memeliharanya. Dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, robbaniyun itu adalah alimun, hakimun, halimun. Orang yang di dalam dirinya ada ilmu, ada kebijaksanaan atau wisdom, dan ada adab, ada santun di situ. Kehilangan kesantunan sama saja dengan kehilangan tata krama. Kalau ingin melihat seseorang apakah dia santun ataukah tidak, lihatlah dia saat berlalu lintas. Lihatlah dia saat berlalu lintas. Kita sepakat kalau lampu hijau itu jalan, kalau lampu merah berhenti. Jadi kan lihat lampu merah, toleh-toleh kanan kiri, tidak ada polisi, tidak ada orang, akhirnya jangan terobos lampu merah. Jadi kan jahiliyah. Karena tidak siap dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi supaya tidak mundur, jangan jadi al-jahlu. Kunci kemajuan pertama. Yang kedua adalah al-ilmun naqis. Ilmu yang minim. Dalam Islam konsep belajar itu adalah tulal hayat. Sepanjang hayat. Long life education. Itu konsep Islam. Belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan tidak bisa dikejar kecuali dengan cara membaca. Siapakah atau agama apakah yang punya konsep membaca? Islam. Karena ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini selain Quran yang di dalamnya ada perintah membaca. Saya ulangi, tidak ada satu kitab suci pun di dunia sekarang ini, agama apapun yang di dalamnya ada perintah membaca kecuali Quran. Nah, yang memprihatinkan, indeks literasi masyarakat Indonesia itu ternyata 0,001. Apa artinya? Dari 1000 orang yang punya spirit tinggi dalam hal membaca itu 1 orang. Padahal yang punya Iqra itu kita, umat Islam yang punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi indeks literasi masyarakat Indonesia masih 0,001.
Dari 1.000 orang yang berkumpul, yang membaca hanya 1 orang. Coba bandingkan dengan orang barat. Jenengan ketemu turis di terminal, di bandara, di stasiun, kalau tengok-tengok mereka tidak kemudian domblong mainan game dalam HP-nya, mereka pasti membaca buku. Kenapa? Indeks literasi di sana tinggi. Karena ilmu tidak bisa dikejar kecuali dengan cara membaca. Pak, di tempat lain ada orang yang tidak pernah membaca tapi pinter, katanya dapat ilmu laduni. Itu bohong, jangan dibujui. Itu belajar di dalam rumah, tidak ketahuan orang, terus keluar-keluar bilang pinter karena di dalam rumah dia membaca. Ibnu Rushd al-Andalusi, ulama yang pada akhir hayatnya dicatat menghasilkan 400 jilid buku, 400 jilid kitab. Bayangkan dia meninggal 70 tahun, usia 70 tahun, punya anak, punya istri. Kapan nulisnya? Dia cerita, sepanjang hayat saya, setiap malam saya membaca dan menulis. Kecuali 2 hari. Pertama saat saya jadi manten. Saya tidak sempat membaca dan menulis. Karena saya menyelesaikan malam pertama saya. Kedua, saat ayah saya meninggal dunia, saya tidak sempat membaca, tidak sempat menulis, karena saya merawat jenazahnya ayah saya. Itulah Ibnu Rushd al-Andalusi, ulama terkenal yang lahir di Spanyol, di Cordoba, di Andalusia. Andalusia itu zaman itu seluruh Spanyol dan Portugal dalam peta umat Islam. Andalusia sekarang itu salah satu dari negara bagian, salah satu dari negara bagian yang di dalamnya ada 8 provinsi. Jadi kunci kemajuan yang kedua, gemar menuntut ilmu. Yang ketiga, fasadu akhlakil umara binau'in khasin. Rusaknya akhlak para pemimpin. Para pemimpin tidak lagi punya moral, tidak lagi punya kejujuran. Proses untuk naik menjadi pemimpin dipenuhi dengan segala macam tipu jahat, tipu daya yang sangat jahat. Kalau perlu membunuh sana, membunuh sini, kalau perlu meracun sana, meracun sini. Yang penting dia bisa melenggang di pucuk pimpinan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa fasadur ra'iyah bi fasadil umara, wa fasadul umara bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbid dunya wal jah. Rusaknya akhlaknya rakyat itu karena rusaknya akhlaknya penguasa. Kenapa sekarang banyak maling, banyak rampok? Ya karena penguasanya juga kumpulan para maling dan kumpulan para rampok. Walaupun kemudian dikenal sebagai maling kerah putih ya gitu ya. Maling berdasi. Coba bayangkan, berapa pejabat, berapa menteri, berapa gubernur, ada datanya, berapa bupati, berapa walkot, berapa kepala desa yang sekarang ini masuk penjara karena sebuah kejahatan yang tadi saya katakan sebagai maling berdasi, rampok berdasi. Inilah yang menyebabkan kejahatan itu masif di bawah. Karena fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rusaknya rakyat karena rusaknya para penguasa. Saya setiap hari kalau naik mobil nyetel radio SS, isinya sepeda motor hilang, mobil hilang, kotak amal masjid dicukit orang, kotak amal masjid dibawa lari orang. Coba bayangkan, kotak amal masjid itu dicuri orang, saking saking bedike malingnya itu, wis maling bedik pisan. Wa fasadul umara bi fasadil ulama.
rusaknya penguasa itu karena rusaknya ulama. Ulama ilmu agamanya dalam, apal Quran, apal hadis. Tapi kalau dia hubbud dunya, hubbul jah, dia bukan menjadi penasihat yang baik bagi para umarok, tetapi menjadi penjilat. Bukan al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar terhadap kejahatannya umarok, tetapi melegitimasi kejahatannya umarok. Wah ini menurut masyarakat sebuah kejahatan. Katanya ulamanya, enggak apa-apa, ada dalil kok yang membolehkannya. Apa sih sulitnya mencarikan dalil? Wong bal-balan saja carikan dalilnya ketemu kok gitu. Nah ini, kalau ulamanya adalah penjilat, pencari kekuasaan dan dunia yang lainnya, maka umaroknya menjadi rusak. Ada dua orang katanya dalam pelajaran akhlak yang itu menjadi tolak ukur baik buruknya umarok. Pertama adalah hakim, yang kedua adalah ulama. Kalau hakimnya sudah tidak adil, ulamanya sudah tidak menjadi ulama ul-amilin, ya, maka umaroknya pasti rusak karena dia tidak takut sama sekali terhadap hakim yang bisa mengadilinya, tidak takut sama sekali kepada ulama yang menasihatinya. Karena hakim sudah terbeli oleh umarok, ulama sudah terbeli oleh umarok, maka lengkaplah kerusakan sebuah masyarakat. Yang mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya adalah al-jubnu wal hala'u. Sehingga kunci kemajuan umat yang ketiga tadi, ulamanya harus ulamaul amilin, umaroknya adalah umarok yang umana, umarok yang memikul amanah, dan dari situlah rakyatnya akan memperoleh kebahagiaan. Kan bahagia itu tidak harus kaya, ya. Yang berikutnya adalah al-jubnu wal hala'u. Katanya Syakib Arslan. Al-jubnu itu pengecut. Al-hala'u suka berkeluh kesah. Suruh perang tidak berani, suruh berjuang tidak berani, tapi omongnya banyak. Sukanya maidu orang. Al-jubnu. Oh, takmir itu gak tegas, ngosok ngono ae gak iso. Sukanya maidu. Itu kalau diangkat jadi takmir malah lebih parah lagi keadaannya. Al-hala'u suka berkeluh kesah. Konsep-konsep dia tidak mampu mengeluarkan atau menelurkan konsep-konsep yang solutif. Ya bapak kita ini yang memang modal pas-pasan, tidak mungkin kita bisa maju. Tidak bisa lah kita bangun satu lembaga pendidikan yang baik. Kita ini apa Pak? Wong kita ini di desa tidak ada donatur yang payah. Pokoknya sambatan toh. Padahal itu tidak pernah menyelesaikan masalah sambatan itu. Jangan sambatan. Kunci kemajuan itu harus mampu menelurkan konsep yang solutif. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang, itu hanya soal waktu saja. Jangan sambatan, karena sambatan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Jenengan awake loro kabeh, pegel kabeh, sambatan apa kemudian langsung enteng awak itu. Ya harus ikhtiar, beli STMJ, apa minum jamu apa. Kalau sambatan tidak menyelesaikan masalah. Saya diceritani teman saya, mancing ke tambak bawa sepeda motor, mau pulang hujan. Nah, kita tahu kalau jalan di tambak itu dilewati sepeda motor itu kan tanahnya nempel, semakin jauh semakin tebel, semakin jauh semakin tebel, sampai akhirnya sepeda motornya tidak bisa
dijalankan lawang rodanya itu dipenuhi dengan lumpur. Nah, terus gimana mas? Wes akhirnya saya seret, saya titipkan orang di situ, saya pulang jalan. Lah terus saya jalan, kalau saya hitung miso ada 1000 kali saya miso. Apa dengan miso itu kemudian selesai persoalannya? Ya enggak, ya pokoknya lego ngono ae. Makanya al-hala itu dalam Quran adalah sifat buruk yang harus disingkirkan. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun, dan seterusnya. Quran surat Al-Ma'arij ya. Jadi ada pelajaran yang berharga di dalam sholat misalnya, diantaranya adalah meminimalisir, kalau tidak bisa melenyapkan potensi al-hala, suka sambat pada diri manusia. Yang berikutnya adalah al-ya'su wal qanutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Itu bahaya. Karena putus asa dari rahmat Allah itu identik dengan kemunduran. Tidak identik dengan kemajuan. Pesimistik. Tidak bisa orang maju pesimistik. Haram hukumnya. Manusia harus optimistik walaupun besok itu kiamat. Harus optimistik. Yakinlah bahwa masa yang akan datang lebih baik, masa depan lebih menjanjikan. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Muhammad bilang pada orang banyak, aku declare, aku umumkan yang bunyinya, hei hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah ampuni dosa semuanya. Tidak boleh putus asa. Dalam sebuah kata-kata hikmah, ada juga yang menyebutkan hadis, tapi itu sebenarnya bukan hadis ya, hadis yang amat dhaif. Dikatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa, apa itu? Oh, bunda. Kalau itu syarrun min amsihi maghbun ya, maghbun ya. Wa man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu robih, orang yang untung, dapat badi. Tapi wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, capaiannya, tertipu dia. Karena dia berhenti sementara zaman bergerak. Tidak mengikuti zaman itu, tertipu. Tidak bisa. Apalagi wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, capaian kebaikannya, capaian amal solehnya, capaian ibadahnya, maka dia sama saja tertipu ya. Apa namanya? Ya rugi besar lah. Mal'un itu terjemahan bebasnya adalah terlaknat. Jadi tidak boleh putus asa. Yang berikutnya adalah al-jumudu alal qadim. Mempertahankan status quo. Rela dengan capaian-capaian yang telah ada, sukanya bernostalgia dan halusinasi. Sama dengan HTI. HTI itu kan isinya halusinasi. Mendirikan khilafah, gimana mendirikan khilafah? Gimana memulainya?
Makanya di Muhammadiyah harokahnya adalah al-harokah at-taqaddumi, gerakan berkemajuan yang amat menghargai sains. Karena sains itu adalah bagian dari kemajuan. Jadi kalau kita bertahan pada nilai-nilai lama karena merasa berada pada zona yang sangat aman, itu sumber kemunduran. Runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani salah satunya adalah ini, al-jumud alal-qadim. Ya, kita ini sudah tidak usah yang macam-macam, ini saja sudah nyaman, sudah enak. Memang sesuatu itu bisa jaya pada zamannya. Kalau jenengan pernah ke Bangil, ada Masjid Manarul Islam, Pirsong ya, dekat sungai itu. Saat saya SMA, masjid itu terbaik, mungkin seluruh Kabupaten Pasuruan pada zamannya. Tapi sejalan dengan berkembangnya zaman, muncul masjid baru yang lebih baik lagi, muncul masjid baru yang lebih baik lagi, tidak bisa. Sehingga kalau dari sisi itu ya terus ada proses perbaikan. Saya ingin contohkan sekolah SMA Muhammadiyah saya di Bangil dulu. Saya angkatan pertama 2 kelas, berikutnya 3 kelas, terus 4 kelas, bahkan pernah sampai 5 kelas. Sekarang ini 8. Maksudnya 8 orang. Bukan 8 kelas. Satu kelas isinya 8 siswa. Mengalami proses kemunduran. Salah satu penyebabnya terlambat upgrade. Karena al-jumud alal qadim. Merasa pada zona aman dan seterusnya. Sementara kompetitor-kompetitor bermunculan dengan tawaran bangunan yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, biaya yang lebih murah, ngeblak. Jadi kunci kemajuan yang lainnya adalah tidak boleh jumud alal qadim, puas dengan yang ada itu tidak boleh. Harus terus maju. Terakhir adalah faqatuhum kulla thiqatin fi anfusihim. Hilang rasa percaya diri. Sudah, kalau orang hilang percaya diri, munsret, minder, inferior, tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci kemunduran. Masyarakat Islam pada zaman itu minder menghadapi Barat, munsret. Saya coba, kita belajar sirah nabawiyah. Masyarakat Arab itu terpencil, terbelakang, rendah peradabannya. Dibanding Eropa, Romawi, yang tinggi peradabannya. Dibanding Persia, yang tinggi peradabannya. Kaya raya. Tidak ada apa-apanya. Sehingga orang-orang Arab itu kalau berhadapan dengan orang Romawi, berhadapan dengan Persia, munsret, minder, inferior. Tidak punya nyali. Disuntikkan tauhid oleh Nabi. Dicerahkan tauhid oleh Nabi. Diberi tolak ukur kemuliaan yang baru. Yang sumbernya langit, bukan bumi. Bahwa kehormatan orang bukan terletak pada peradabannya, ilmunya, kekayaannya. Tapi sumber kehormatan manusia itu adalah tauhid. Siapapun orangnya, sekaya apapun dia, setinggi apapun peradabannya, kalau di luar lingkaran tauhid, rendah. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Masyarakat Arab yang saya ceritakan tadi memperoleh rasa percaya diri yang tinggi. Berhadapan dengan Eropa, dadanya mengembang, dagunya ditegakkan, memacu kudanya ke arah utara, meruntuhkan singgasana Persia dan Romawi.
Itu kehormatan itu luar biasa. Sampai meluluh lantakkan Eropa, berkuasa 800 tahun di seluruh Andalusia. Walaupun kemudian akhirnya runtuh ya. Turki Utsmani itu Masya Allah. Kalau saya baca suratnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni kepada Raja Perancis yang minta bantuan itu rinci sekali. Saya adalah penguasa Laut Hitam, penguasa Laut Putih, penguasa bangsa Arab, penguasa bangsa Ajam. Kemudian dirinci kekuasaan saya di Eropa, di Asia Tengah, di Asia Selatan. Sampai ia mengatakan ana zilullahi fil ard. Aku adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Jangan macam-macam. Kekuasaannya itu sudah hampir 2/3 Eropa itu dikuasai. Hebatnya Sulaiman Al-Qanuni. Waktu saya mengunjungi kompleks istana Sultan Turki yang ramai dikunjungi orang karena di situ ada museum yang sangat berharga, itu di gerbangnya itu masih belum hilang tulisan As-Sultanu Zilullahi fil ard ya'wi ilaihi kullu mazlumin min ibadih. Sultan adalah bayang-bayang Allah di muka bumi, berlindung kepadanya semua hamba Allah yang terzalimi. Melindungi. Oh, itu kan kalau di kerajaan Islam Jawa kan menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa itu apa? Baiklah hadirin, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa saya sudah 1 jam 7 menit ya, cerita-cerita tentang dakwah dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fatun qaribah basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.